Oke. Nah, ini dia. Game clicker cepat nih namanya. Coba kita lihat dulu ya, gamenya seperti apa. Nah, ini dia. Demonstrasinya seperti ini, Usain. Jadi namanya game klik cepat ya. Jadi gamenya seperti ini. Ada tulisan klik ya di 4 kartu itu yang akan muncul secara random. Kemudian Husen akan klik yang ada tulisannya klik itu tadi ya. Kalau kita berhasil klik, maka kartunya akan berwarna hijau. Namun jika gagal, maka akan berwarna merah. Nah, itu. Hari ini kita nanti akan mendesain untuk game seperti ini. Oke, Husen. Kita lanjut lagi berikutnya. Nah, Husen sebelumnya apakah sudah mengenal istilah sprite? Sprite kayaknya belum deh. Belum, oke. Jadi kita coba lihat dulu ya. Di sini ada sprite. Yang dimaksud dengan sprite itu adalah objek dari sebuah game. Nah, di sini ada sprite kartu nih. Jadi yang kotak-kotak ini sprite. Misalnya Husen waktu bermain, sukanya main game apa Husen? Mobile Legends. Ah, di Mobile Legends. Di situ kan banyak sekali tokoh-tokohnya ya kan, Husen. Terus ada musuhnya. Nah, itu yang dinamakan dengan sprite itu, Husen. Semua objek yang ada di game itu kita namakan sebuah sprite. Oke, lanjut lagi. Berikutnya. Nah, ini dia. Jadi dalam pembuatan game tersebut, nanti kita bisa lihat mind map-nya seperti ini. Kita usah slideshow dulu, supaya lebih kelihatan jelas ya. Oke, ini dia Husennya. Jadi untuk clicker cepat, itu terdiri dari 2 bagian. Ada bagian formalisasi dan juga bagian fungsional. Kemudian di bagian formalisasi ini terdiri dari beberapa macam. Nih, ada kartu sprite. Nah, kartu yang kotak-kotak tadi. Kemudian ada penghitung statistiknya. Nah, ini yang mencetak poin dan juga waktunya di sebelah pojok atas tadi ya. Kemudian ada huruf terakhir. Nah, ini yang tulisannya ada menang atau kalau kalah waktunya habis. Nah, itu dia. Kemudian pada bagian fungsional itu terdiri dari tulisan kliknya atau kartu yang kosong. Nah, itu tadi. Lanjut lagi berikutnya. Jadi nanti step by step-nya ya, Hussein akan mengerjakan di laboratori pada platform. Nah, ini nanti akan disediakan lembar untuk menambahkan mind map. Mind map-nya nanti bisa diisi seperti ini. Nah, kemudian setelah itu nanti kita akan membuat ya gamenya. Nah, dalam pembuatan game tersebut, nah sebelumnya kita akan belajar ya membuat kelas, kemudian mempelajari ya tentang dasar-dasar dari Pygame, lalu membuat list nih, list pada Python itu mirip dengan sebuah, kemarin sudah belajar tentang list ya, Hussein ya? Sudah ya? Nah, Iya hari sudah. ini kita akan lanjut lagi. Oke. Nah, ada beberapa fungsi yang perlu Hussein ketahui pada Pygame. Nah, nanti Husen akan bisa mengganti latar belakang dengan warna-warna lainnya menggunakan palette RGB. Nah, kemudian di sini ada perintahnya seperti ini, Husen. Display dot mode, kemudian 500, 500. Nah, ini untuk lebar dan tingginya. Kita bisa setting ya menggunakan satuan pixel. Kemudian di sini untuk mengisi dengan warna ya latar belakangnya bisa kita isi menggunakan kode program seperti ini jendela dot fill ya. Kemudian kita masukkan warna di dalam tanda kurung tersebut. Lalu kita juga bisa memperbarui konten menggunakan display dot update. Lalu kita bisa membuat timer game menggunakan pygame time clock. Lalu kita juga bisa memasang refresh rate scene-nya ya sebanyak 40 fps. Maka kita bisa tambahkan menggunakan tick 40. Nah, ini 40 satuannya adalah fps. Kemudian untuk warna-warnanya ini nanti kita akan menggunakan palette RGB. Husen kemarin apakah sudah pernah tak usah kirimin link untuk palette RGB?
Palet RGB Yang ini. lupa deh. Kayaknya Kalau pernah cuman mm, hilang mulu. Lupa pulang. namanya. Oke, nanti kalau saya kirimin di chat aja ya, di chat WhatsApp. Oke. Oke, nah ini dia untuk linknya. Bentar, copy link address. Kalau saya kirimin di WhatsApp aja ya, biar oke. Nanti pun bisa akses linknya ya. Udah Miss kirim di grup, bukan di grup, di WhatsApp. Nah, udah. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada sebuah kalkulator RGB yang terdiri dari tiga angka. Nah, tiga angka itu, ya, angka pertama untuk warna merah, kemudian warna kedua untuk warna hijau, dan warna ketiga untuk warna biru. Jadi kalau Husain campur, itu akan menjadi beberapa warna ya, macam-macam. Husain bisa otak-atik nanti di kalkulator itu. Ya, biasanya kalau pas Susan main cat air, nah itu kan mencampur warna ya. Nah, ini bedanya kita campurnya pakai angka gitu. Lanjut lagi berikutnya. Nah, ini ada yang dinamakan dengan looping ya. Looping adalah sebuah perulangan pada sebuah game. Dia akan terus-menerus melakukan tersebut ya, hal tersebut ya. Karena nih, mencapai nih, titik ketika dia dikatakan menang, misalnya sudah mencapai timernya sudah habis atau sudah berhasil klik selama berapa kali. Nah, itu yang dinamakan dengan looping ya. Dia akan berhenti ketika suatu kondisi tertentu kita sebutkan. Kemudian, nah ini ada poin-poin utama dalam pengerjaan gamenya. Jadi yang pertama kita sambungkan dulu dengan modul Pygame. Lalu Husain membuat objek scene, lalu mengisi scene-nya kita isi dengan warna, dengan palette RGB. Kemudian kita buat timer game-nya, lalu kita buat looping-nya, looping untuk game tersebut. Nah, misalnya frame rate-nya menjadi 40 fps, kemudian kita perbarui scene-nya. Nah, itu untuk looping game-nya. Ya, lanjut lagi. Terus kita sedikit review ya tentang kelas. Ini kemarin dosen sepertinya sudah mengenal juga tentang kelas. Nah, untuk pendefinisiannya, Husen menuliskannya bisa seperti ini. Kelas, kemudian kita masukkan nama kelas ya. Lalu kita definisikan. Ini ada definition init dan juga definition nama metode. Nah, untuk definition init, ini digunakan untuk menyalakan ya, untuk menginisiasi. Lalu init ini ada underscore. Nah, underscore-nya ini adalah double ya, dua underscore. Kemudian definition nama metode itu berisi suatu fungsi. Fungsinya nanti akan kita beri nama tertentu. Nah, nanti ada contohnya. Kita lihat. Berikutnya di sini ada keturunan. Nah, masih ingat ya Husen ya? Kemarin ada keturunan ya, ada A dan B di sini. Misal ada sebuah kelas, dia memiliki metode-metode tertentu. Ada fungsi print, kemudian fungsi serang, ya. Contoh yang kemarin yang Helen dan Richard itu. Kemudian, nah ke ini semua metode yang ada di kelas hero itu kemarin kita turunkan ke kelas pejuang. Nah, jadi di sini bisa kita turunkan juga gitu. Jadi sebuah kelas utama akan diturunkan metodenya ke kelas turunannya. Nah, kita beri nama kelas turunan. Kemudian yang kelas utama kita beri nama superclass. Nah, itu. Jadi untuk yang A, dia adalah kelas turunan. Itu ada di dalam kelas utama ya, ada di dalam kelas B gitu. Lanjut lagi berikutnya. Nah, penulisannya kita bisa menuliskan super kelas ya untuk kelas turunannya seperti ini. Kelas, kemudian nama kelas turunannya apa, kemudian kita masukkan nama super kelasnya atau kelas utamanya. Lalu kita definisikan fungsi-fungsi yang belum ada pada kelas utama. Jadi kita bisa tambahkan yang belum ada. Nah, lanjut lagi. Lalu kemarin kita sudah belajar tentang list juga ini, Ustaz ya. Untuk list, nah list ini kemarin masih ingat ya, contohnya adalah barang belanjaan mama nih. Nah, bulan ini, bulan lalu, nah itu ada apa saja, kemudian ditambah itu ya, masih ingat ya kemarin ya. Nah, jadi di sini ada sebuah list namanya adalah hasil. Kemudian list hasil, nah ini kita isi dengan sebuah nilai ya. Di sini bisa berisi
suatu integer atau suatu string. Nah, itu kita campur boleh Zen ya. Kalau di sini dia tipe datanya khusus integer ya. Kebetulan di sini integer semua nih. 181, 176, dan lain-lain. Kemudian di sini kita bisa cetak hasilnya. Misal digunakan tanda 0, kemudian kurung siku seperti ini. Maka yang menduduki posisi ke 0 adalah angka 181. Karena pada sebuah list ya, pada Python itu kedudukannya indeksnya dimulai dari angka 0 ya, bukan 1. Jadi untuk posisinya nanti akan seperti ini misalnya 0, kemudian 1 ya, 2, 3, dan seterusnya. Oke, kemudian lanjut lagi. Berikutnya, nah di sini ada list ya. Kemarin ada beberapa fungsi pada list untuk menambahkan, kita bisa gunakan append ya. Kemudian kita bisa mencari sebuah value pada list menggunakan ini in ya. Contohnya Johnson in participant. Apakah value Johnson ada pada list partisipan. Nah, jika ada, maka dia akan mengembalikan nilai true. Atau jika tidak, maka dia akan mengembalikan nilai false. Lalu di sini ada fungsi sort. Nah, fungsi sort itu digunakan untuk mengurutkan list dengan urutan A, B, C, D ya, atau yang dinamakan dengan alfabet, atau diurutkan juga menggunakan angka ya. Contohnya tadi di sini kan dimulai dari 181. Nah, padahal ada angka yang lebih kecil ya di sini. Angka berapa itu, Sen? Coba. Yang harusnya ada di urutan. Angka 60. Iya, betul. 160 ya. Dia bisa diurutkan menggunakan sort tadi. Maka dia akan diposisikan yang pertama. Jadi 160, 165, 171, dan lain-lain. Sampai 181. Nah, ini kita bisa gunakan fungsi sort. Itu untuk mengurutkan value-nya. Ya. Kita urutkan berdasarkan urutan angka atau alfabet. Nah, kalau alfabet itu biasanya kalau isinya adalah sebuah string. Nah, misalnya A, B, C, ya, D, dan lain-lain. Misalnya kalau di absensi itu kan kita gunakan urutan ya, sesuai dengan nama awal ya. Misal yang pertama itu namanya yang A, huruf depannya A semua, kemudian sampai Z yang terakhir. Oke, kemudian di sini ada for hash in hasil. Nah, ini digunakan untuk melakukan sebuah iterasi. Lalu kita bisa gunakan fungsi len. Nah, fungsi len itu digunakan untuk menentukan panjang dari sebuah list ya. Length itu. Len kita singkat dengan len. Oke. Nah, kalau sudah kita review, kita akan lanjut lagi pada game fast clicker ya. Clicker cepat. Nah, jadi tampilannya nanti akan seperti ini, Usain ya. Ada sebuah jendela, kemudian jendela tersebut kita bisa beri warna background. Nah, untuk warna biru, kita beri warna biru di sini. Tandanya adalah 200,255,255. Nah, itu dia. Jadi dia terdiri dari tiga angka, yang mana angka tersebut kita dapat dari kalkulator RGB. Kemudian di sini ada ukuran scene-nya ya. Jadi untuk panjang dan lebar dan tingginya ya. Di sini 500, kemudian ke bawah juga 500. Nah, ini sebuah persegi ya, Zen ya. Nah, sisinya sama. 500, 500, 500, 500. Nah, biasanya kalau Zen di matematika satuannya sentimeter gitu ya. Kalau di sini satuannya adalah pixel nih, karena ini di komputer. Oke, lanjut lagi. Berikutnya. Wait, kita oke, ini lanjut lagi. Nah, kalau sudah, ini adalah urutan ya, atau flow-nya. Flowchart dari game Fast Clicker. Di sini kita mulai dengan menyambungkan modul Pygame ya. Kemudian kita buat objek latar belakangnya. Setelah itu kita isi scene-nya dengan warna. Kemudian kita buat timer game ya menggunakan pygame.timeClock. Lalu kita buat looping. Nah, itu dia. Ini adalah urutannya ya untuk pedoman kita dalam pengerjaan. Oke, lanjut lagi. Berikutnya. Nah, ini ada sebuah sprite ya. Sprite adalah sebuah objek pada sebuah game. Nah, ini ada sprite kartu. Nah, per kartu tersebut berbentuk area segi empat. Kemudian kalau kita perhatikan, di sini ada warna kuning dan juga
garis tepi. Nah, garis tepinya warna biru. Nah, ini kita bisa edit menggunakan warna palette RGB tadi. Kemudian di dalam kartu tersebut ada tulisan klik. Nah, ini mengandung sebuah teks ya. Jadi nanti Husen bisa edit-edit tulisannya, fontnya apa, kemudian apakah bold atau italic ya, atau mau dibuat seperti apa fontnya. Nah, nanti bisa diedit-edit sama Husen. Kemudian nah, ini misalnya ya, Husen membuat sprite-nya bukan kartu ya, tapi sebuah gambar. Nah, ini juga bisa nih Husen. Jadi nanti Husen bisa ambil sprite-nya itu menggunakan gambar yang ada di Google ya, kita download. Nah, ini kita bisa gunakan juga, kita upload di platform. Atau misal Husen suka menggambar nih, suka desain. Nah, Husen pengen buat gamenya hasil desainnya dari punya Husen sendiri. Nah, itu juga bisa kita upload nanti file PNG-nya ya, PNG atau JPG biasanya. Oke, lanjut lagi berikutnya. Nah, untuk membuat sprite kartu, caranya adalah seperti ini. Jadi ada sebuah kelas text area ya, di mana kelas text area ini itu berbentuk segi empat berwarna dengan sebuah label. Kemudian kelas area ya, yang berbentuk segi empat dan berwarna tadi. Nah, ini. Jadi kita terdiri dari kelas label ya dan juga kelas image. Kemudian terdiri dari segi empat dengan gambar. Nah, ini untuk penjabarannya. Oke, lanjut lagi berikutnya. Nah, ini ada sebuah kelas area. Nah, pada kelas area kita perhatikan ya, dia terdiri dari dua, dibagi menjadi konstruktor dan juga metode. Nah, untuk konstruktornya, ini kita akan buat sebuah area jenis rectangle ya, rectangle atau persegi. Kemudian kita isi dengan sebuah warna pada segi empat tersebut. Lalu, bagian metodenya ya, kita akan membuat fungsi yang mana dia bisa memasang warna baru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita buat metode untuk menggambar segi empat ya dengan warna yang ditentukan menggunakan rectangle. Yang ketiga, kita akan membuat frame-nya dengan sebuah warna. Nah, yang untuk yang frame ini dia optional. Oke, lanjut lagi berikutnya. Nah, jadi nanti kita hari ini akan praktik ini, Hussein. Kita akan memprogram template game tersebut ya. Nah, sekarang Hussein bisa sambil mempersiapkan platformnya ya. Boleh dibuka dulu platform algoritmiknya. Ini sambil coba bantu cek juga. Apakah masih ingat username dan passwordnya, Hussein? Masih ingat. Nah, Ini. oke, aman ya. Aman. Oke, ini sambil coba buat eh, buka. Kita hari ini sampai di modul 6 lesson ketiga. Game clicker cepat bagian satu. Nah, jadi ada dua bagian. Nanti untuk bagian dua hanya pengembangannya saja. Oke, bagian satu dulu. Modul 6 kita klik ya. Kemudian lesson 3. Oke, modul 6 lesson ketiga. Pai game cepat nih. Nomor 4 kita klik. Oh Nah, ya. sepertinya nanti tampilannya akan diarahkan ke platform yang berisi ini dulu, mind map ya. Coba kita cek. Nah, ini untuk keterangannya. Saya nanti bisa dibaca, kemudian di next. Hai, betul. Di sini ada sebuah tampilan seperti ini. Terus saya nanti bisa menambahkan untuk mind map-nya ya. Untuk mind map-nya, dia optional ya. Jadi boleh dilewati saja, nggak apa-apa, Husain ya. Nah, ini kita Oke. akan lanjutkan saja ke bagian 5. Husain bisa lanjut ya, tapi sambil dibaca-baca nggak apa-apa ya Husain ya. Nah, yang intinya ada di sini nih Husain ya, di bagian 5. Jadi Husain nanti bisa lihat dulu di bilah sebelah kanan, dia ada informasinya. Nah, untuk tampilannya, demonstrasi gamenya adalah seperti ini. Oke, kita klik-klik yang ada tulisan klik ya, kartu warna kuning.
Kemudian dia akan berwarna hijau kalau kita berhasil. Kalau gagal, dia akan berwarna merah kartunya. Nah, kalau sudah, nah ini ya, ada informasi peringatan waktunya habis tuh. Kemudian di sebelah pojok kanan atas dan sebelah pojok kanan kiri, kiri atas. Nah, itu ada bagian poin dan waktu. Nah, ini nanti Husain bisa gunakan pada metodenya. Kita tambahkan untuk metode poin dan waktu. Nah, ini ada tujuan gamenya ya. Lalu ada pengaturan bawaan. Nah, ini waktunya 10 detik ternyata. Poin yang dibutuhkan adalah 5. Nah, jadi kalau udah 5 dia, oh ini udah berhasil menang nih, gitu. Lalu di sini ada checklistnya nih. Nanti Husain bisa mengerjakannya urut dari sini. Nah, jadi ada yang pertama apa? Kita lihat. Oh, membuat class area dan label untuk menampilkan kartu. Oke, nanti kalau sudah boleh dicentang. Kemudian lanjut lagi ke berikutnya ya untuk menampilkan acak dari klik. Nah, itu. Lalu yang nomor 3 apa? Nah, nanti bisa urutkan pengerjaannya dari sini. Lalu ini ada tipsnya ya. Nah, ini tadi ada angka-angka ini diperoleh dari link yang sudah dikirimkan di ini WhatsApp-nya Husen. Nanti Husen bisa lihat untuk warna-warnanya dari sini ya. Oke, nanti Miss Iya. bantu lagi ya. Husen bisa sambil share screen. Ini stop share dulu. Oke, Husen sudah share screen. Ya, betul. Ini dia. Nah, tampilannya seperti ini ya, Husen ya. Tidak sama. Oke, kita akan buat bagian yang pertama dulu, Husen. Ya, membuat kelas area dan label untuk menampilkan kartu. Jadi di situ ada 4 kartu ya. Karena ada 4, Husin bisa menggunakan looping ya, supaya pembuatannya lebih simpel. Jadi nanti Husin bisa import dulu Pygame-nya ya. Nah, jadi prosesnya nanti seperti ini, Husin. Kita import Pygame ya. Nah, jadi modul apa saja yang kita gunakan ya? Ada modul Pygame, kemudian modul time ya, library Pygame, modul time, dan juga informasinya ini ada init ya. Init itu digunakan untuk menyalakan seluruh modul yang ada di library Pygame gitu, menginisiasi Pygame. Lalu kita buat jendela programnya. Nah, untuk membuat jendela program ya, jadi nanti Hussein bisa gunakan warna tertentu untuk latar belakangnya, misalnya warna biru muda. Nah, Hussein bisa simpan di dalam sebuah variabel ya. Oke, coba Hussein. Nih, Hussein bisa langsung di kodenya aja ya. Untuk keterangan membuat jendela program itu boleh dilewati. Oh, Nah, nggak baik. apa-apa deh biar inget. Atau mau ditulis juga. Eh, iya, biar inget. Oke, siap. Biar ini ya, tahu ya, fungsi dari kodenya itu untuk apa gitu. Membuat jendela program. Very good. Nah, di situ ada sebuah variable back, maksudnya adalah warna background. Nah, angka 200, 255, 255 itu merupakan angka dari sebuah warna ya. Kita peroleh dari palette RGB tadi. Nah, itu warnanya biru muda. Jadi itu nanti bisa bisa edit-edit. Misal warnanya diganti warna lain, nah itu boleh. Nah, ya. Oke, itu untuk warna latar belakangnya. Lalu ada MW, ya, dia ada variable MW yang berisi sebuah settingan untuk jendelanya. Ya. Ukurannya tadi berapa? Nah, itu 500 kali 500.
Oke, display. Kemudian set mode ya. Yuk, terbelakang ya. Nah, MW sama dengan PyGame ya. Untuk PyGame ini taruh di sini saja, Usen ya. Langsung disama dengannya. Oh, Bagi satu. Iya. MW sama dengan langsung aja. Nah, jadi satu baris ya. Kemudian set mode angkanya berapa langsung. Itu juga masih satu baris. 500,500 itu untuk ukuran jendela utamanya. Nah, boleh dikasih keterangan jendela utama. Dikasih hashtag ya, biar jadi iya. keterangan. Oke, good. Lanjut lagi berikutnya. Nah, kita pakai fill, nah, digunakan untuk mengisi dengan warna. Baik di situ suatu variabel yang menyimpan angka ya, pelet warna biru. Kemudian ada variabel jam ya, berisi 5 the time clock. Good. Berikutnya, lanjut lagi. Nah, ya, betul. Seperti ini. Kemudian, setelah itu, Husan akan membuat kelas segi empat. Ya. Kita akan buat kelas segi empatnya. Untuk kelas segi empat, itu kita bikin tadi kelas area misalnya. Nah, di dalam kelas area, itu terdiri dari beberapa ya, beberapa metode yang kita sebut dengan fungsi tadi. Metodenya ada definition init ya, itu untuk membuat segi empat, kemudian definition color, lalu definition fill, dan juga definition untuk outline atau garis luarnya. Ini Miss kasih warna apa ya? Coba, bentar. Penanya warna ungu. Masih boleh coba dulu. Nah, ini kelihatan ya Zen ya. Jadi ada sebuah class area yang terdiri dari Oh, beberapa definition. Ya, nanti boleh ditanyain kalau ada yang masih belum jelas. Pada program yang mana yang masih belum tahu, nah boleh ditanyakan. Ada init, nah itu ada double underscore. Kita gunakan underscore-nya double ya. Oke, class area. Kemudian definition ini. X sama dengan 0 lagi, good. Oke, width-nya ya. Lebarnya 10, kemudian tingginya 10. Nanti kita bikin kelas segi empatnya. Oke,
Pygame don't track. Oke, good. Kemudian X, Y, width, height. Ada width dan juga height ya. Lalu self dot fill color, fill underscore color. Oke, good. Lalu color lagi. Kemudian definition. Oh iya, ini masih ada yang kurang ya, Husen ya. Kalau kita perhatikan, dia kurang tanda titik dua di sini. Oh Ah, iya. jadi posisi self ya di baris ke-13 dan 14 dia akan mundur satu indentasi ke belakang. Nah, kalau ada tanda titik duanya, coba kita cek ya. Seharusnya posisinya di mana? Nah, di baris 13 dan 14. Oke, coba Husen kursornya diarahkan dulu ke sini. Oke, lalu di backspace dulu. Yang atas, yang self yang baris ke-13. Bentar. Baris 13. Oke. Nah, lagi, sekali lagi. Nah, lalu di enter. Klik. Nah, ini ya. Harusnya dia di sini posisinya. Nah, sama juga. Baris yang ke-14, dia posisinya juga di situ. Karena untuk self itu di dalam definition init ya. Oke, good. Lanjut lagi. Berikutnya, definition color ya. Nah, definitionnya dibuat sejajar dengan definition ya. Oke, jadi definition kita buat sejajar ya. Ada di sini. Oke, good. Definition self color. Oke, good. Berikutnya new color ya. Betul. Lanjut lagi. Self dot fill color. Oke. Sama dengan new color. Oke, lanjut lagi. Definition fill. Oke, definition fill. Kemudian self ya. Di dalam fill, nah itu ada sebuah fungsi draw dan rectangle. Nah, itu untuk menggambar segi empatnya. Rectangle, oke, itu. Lalu MW ya. Lalu self fill color, oke. Lalu self dot rectangle, rectangle. Lalu definition yang keempat. Nah, ini ada definition outline ya. Dia berisi sebuah fungsi untuk membuat garis luar ya, garis bagian luar segi empat. Hygiene,
Oke, outline, kemudian self frame color, lalu thickness. Ya, ada thickness, kemudian draw lagi. Good. Berikutnya, paiging, the draw, rectangle, rectangle, oke. Lalu di dalam rectangle ya, berisi MW itu untuk warna tadi, ya. Kemudian lanjut lagi, frame color, self rectangle, dan thickness. Rectangle. Oke, self rect, kemudian koma ya. Nice. Oke, good. Desain. Berikutnya ya, kita akan buat label kelasnya. Nah, ini Usen bisa tambahkan lagi berikutnya dengan menggunakan kelas ya. Kita buat kelas label area-nya Zen ya. Nah, nanti terdiri dari dua fungsi. Ada set text dan juga definition draw. Oke, Zen mau coba? Bikin Oke, boleh. apanya dulu ya? Kelas. Iya, kita buat kelas. Namanya kelas label. Nih, coba. Dia kelas turunan dari kelas area. Masih ingat dulu kita punya kelas hero ya? Kemudian kita bikin kelas pejuang. Dia kelas turunan dari kelas hero. Nah, nanti kita Oh iya. bikin kayak itu, mirip dengan yang kemarin desain. Jadi, kelas label, kemudian kurung buka area, ya. Artinya, kelas label merupakan kelas turunan dari kelas area. Oke, oke, Miss kirimin, nanti bisa pelajari. Nah, jadi kita buat kelas label area. Nah, artinya, dia merupakan kelas turunan dari kelas area, ya. Kelas label. Kelas sejajar juga dengan kelas. Oke, good. Nah, ini ada kelas label. Jadi kita tidak perlu menuliskan kelas metode-metode atau fungsi yang ada pada kelas area pada kelas label ya. Jadi otomatis yang ada pada kelas area itu juga diturunkan ke kelas label. Jadi ada definition init, definition color, definition fill, dan definition outline. Itu sudah diturunkan ke kelas label ya. Jadi di sini dosen hanya perlu menambahkan dua kelas saja. Ada set text dan juga definition draw. Nah itu cukup dua. Untuk setting tulisan ya, dan juga menggambar. Nah, kita gunakan draw. Website. Oke. Posisinya ya. Kalau nol semua itu jadinya warna apa, Lusen? Menurut Lusen? Nol semua. Nol, nol, nol. Hitam apa ya? Iya, betul. Hitam. Hitam. Karena rednya hitam ya. Greennya juga hitam ya. Nol. Kemudian B-nya juga, birunya juga nol. Jadi hitam. Gelap. Itu untuk tulisannya ya. Jadi untuk setting teksnya nanti dia warnanya hitam. Terus ukurannya 12 ya. Lalu di situ ada sebuah font. Fontnya namanya Verdana. Nah, ini nanti saya bisa cek di font Pygame ya.
Tulisan ada itu di internet ada sebuah library khusus Pygame ya yang berisi fungsi-fungsi yang bisa Usen pelajari di sana. Kalau Usen mau cari tahu lagi bisa. Ya, konstan. Kalau ada sispan. Gardena. Oke, lalu ada font size-nya, betul. Kemudian kita render text. Kalau ada text color dan juga definition draw. Ada cell, kemudian shift X dan shift Y. Oke, di situ ada shift X sama dengan 0. Kemudian langsung shift Y. Shift Y-nya sudah usai. Definition draw. Bentar. Coba kita cek Oh lagi. iya sih. Betul, betul ya? CVA. Jadi ya, nah, sel langsung shift ya. Shift Y sama dengan 0. Lalu ada titik dua itu di akhir. Oke, good. Nah, ini untuk self fill itu digunakan untuk mengisi. Ya, lalu ada bleed yang berisi persegi ya, rectangle rect. Oke, good. Kita lanjut lagi berikutnya. Hmm, Ada self rectangle X, kemudian oke, good. Shift X, dan juga self rectangle Y dan shift Y. Oke. Oke, oke. Sudah selesai. Nah, berikutnya, langkah selanjutnya apa itu? Setelah membuat kelas segi 4, kita akan buat looping ya. Nah, kita akan buat looping. Sebelumnya, Husen bisa gunakan warna-warna tadi ya, yang ada di tips di bagian bawah. Nah, itu kita simpan di dalam variabel. Nah, contohnya seperti ini, Husen.
Nah, dosen cukup menambahkan yang mau digunakan aja warna-warnanya ya. Ini kalau saya kasih contoh, ya, Miss kasih contoh untuk yellow, dark blue, blue. Nah, ini diperoleh dari palette RGB tadi ya. Kemudian, nah kita buat looping. Loopingnya nanti akan seperti ini, saya. Jadi ada for loop dan juga while loop. Nah, ini urut dari atas dulu. Oh, bentar, kok belum muncul? Oke, ini dia. Oh, double. Tunggu sebentar, saya. Double nih munculnya. Kita buat ini langsung aja ya, biar nggak double-double. Nah, nanti saya bisa simpan di dalam variabel-variabel sesuai dengan warnanya. Misal yellow, lalu dark blue, blue. Nah, ini maksudnya apa? Biar nanti dosen bisa lebih gampang ya, lebih mudah untuk menambahkan angka-angka tersebut ya. Jadi tinggal dipanggil variabelnya. Ada yellow, kemudian dark blue, blue, lalu card, dan number card. Ya. Nah, ini Miss kalian kirim ya. Yang ada di layar itu ada yang warna pink ya, while true. Itu untuk lanjutannya. Nah, udah cukup sampai situ.
Oke, dikit lagi. Nah, itu huruf kapital ya, sudah betul ya, Usen. Karena variabelnya kita simpan di dalam yellow, dark blue, blue itu tadi dalam huruf kapital nih di baris kedua, ketiga satu sampai tiga tiga ya. Ya, itu append ya. Append digunakan untuk menambahkan. Kemudian ada new card. Nah, setelah itu ada posisinya tuh X. X itu ya sama dengan X ditambah 100. Nah, ini tadi. Ini untuk topping. Cacau, kemudian 30. Ya. Lanjut lagi. Hiking, display, update, dot update. Oke, good. Kemudian jam tick 40 fps. Nah, ini untuk refresh ratingnya. Cantik, oke. Kemudian 40. Nah, ini masih kurang satu lagi nih Usain ya. Apa tuh menurut Usain? Ini dia. Jadi sepertinya belum Usain tambahkan ya. Ini ditaruh di bawahnya. Nah, ini cards, kemudian cards append ya. Lalu ada X sama dengan X ditambah 100. Nah, itu kita taruh sini Usain. Ada di bawahnya baris ke 43. Oke. Good. Iya. Ya, betul. X tambah 100 sudah. Oh ini, tandanya sepertinya keliru ya. Nih, kita tambah. Eh, Iya iya. itu. Karena plus sama dengan satu tombol ya. Gabung. Oke. Tipnya pencet. Iya, aman, dosen. Nah, kalau sudah, coba kita running dulu. Apakah sudah bisa? Masih bad input di sini ya. Coba kita cek dulu apa yang kira-kira. Color none. Oh, ini kayaknya Terang tanda. kurang koma. Oh iya, terus apa lagi? Definitionnya ya. Ini coba kita kasih spasi setelah def di baris ke-12. Setelah def. Itu sebelum, setelah, uh Oh, dia warnanya udah biru ya sekarang ya. Oke, tadi ini kan dia. warnanya masih putih ya. Sekarang dia sepertinya sudah terbaca nih sama program. Lalu apalagi yang masih salah di baris ke-47? Spasinya. Oh ini dia, four card in. Iya betul, in ya. In sudah terbaca nih, sekarang warnanya udah biru. Oke. Kemudian apa lagi? Fill di baris ke-7 tidak terdefinisi. MW sama dengan fill.block. MW fill. Harus MW dot fill ya. MW dot fill Oh, kurung buka back ya itu titik. Oke. Lalu ini. kita coba play lagi. Card is not defined di baris ke-43. Keren. Oh, Card, ini. ah Ada ya, kapital.
Oh iya, betul. Cards. Kelainan. Apa lagi? Eh, Terus keempat tiga. Coba kita cek lagi. For eating. Oh, card, dot a pen. Cards, dot a pen. New card. Ya, bentar. Ini dari mana ya? Oh, ini. Atasnya belum terdefinisi sepertinya. Oh iya, betul, Sen. Di sini kan kurang huruf S nih. Cards. Harusnya ada S-nya. Karena kan kita panggil lagi di baris keempat tiga. Nah, jadi kita samain. Oke, coba kita play lagi. Ya, udah bisa udah. ya? Nice. Good job, Sen. Nah, ini belum jadi ya. Nanti kita lanjut lagi di season 2. Jadi ada part satu dan juga part 2. Ini untuk tampilannya ya, sudah muncul ya, ada 4 kartu. Nah, di sini Husen sudah berhasil menampilkan sebuah jendela warnanya biru muda, kemudian ukurannya 500 kali 500. Lalu Husen juga menambahkan kartu menggunakan looping sebanyak 4 kali. Ada garis tepi warna biru, terus warna kuning, dalamnya ada teksnya, klik ya, pakai font size-nya tadi 12, lalu untuk fontnya adalah Verdana. Nah, itu. Jadi, Husen bisa lihat tampilannya seperti ini. Nanti kita akan lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Kita desain, kita lanjut untuk gamenya ya, Husen ya. Alur Iya, permainan. Oke, Husen. Kita ketemu lagi di hari Kamis ya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih, Husen. Bye-bye. Assalamualaikum. salam. Yeay.